Polemik LPDP yang sebelumnya menyeret nama Dwi Sasetyaning Tias masih terus memanas. Seorang netizen yang budiman dengan akun @selfiebong melontarkan kritik tajam terhadap sikap Dwi Sasetyaning Tias yang dinilai semakin kontroversial. Ia menyoroti dugaan gaya hidup mewah yang dianggap tidak sejalan dengan sumber pembiayaan dari dana publik. Menurutnya, keluhan Dwi Sasetyaning Tias soal keterbatasan paspor Indonesia juga tidak berdasar, karena banyak WNI lain tetap bisa menjelajah dunia tanpa harus merendahkan negaranya sendiri. Kritik tersebut sekaligus menyinggung pentingnya etika dan rasa tanggung jawab bagi penerima fasilitas negara. Di media sosial, reaksi publik pun beragam, tetapi nada dominannya cenderung pedas. Banyak netizen yang berbakti menilai sikap Dwi Sasetyaning Tias mencerminkan rasa berhak yang berlebihan dan kurang menunjukkan empati terhadap sumber dana yang berasal dari pajak masyarakat. Sebagian netizen yang budiman mengingatkan bahwa mengkritik negara adalah hal wajar, tetapi menghina tanah air demi pembenaran pribadi dianggap melewati batas. Polemik ini kembali memperpanjang daftar kontroversi seputar LPDP, sekaligus memicu tuntutan agar para penerima beasiswa menjaga integritas, sikap rendah hati, dan kontribusi nyata kepada Indonesia. Kak Saset ini bagaikan anak kecil yang tiba-tiba dapat uang kaget, dan yang uang kaget ini dapatnya pun bukan dia gitu ya, mungkin orang tuanya, entah dapat dari siapa. Dan seperti anak dari daerah kecil yang tiba-tiba keluar negeri pertama kali, norak dia. Langitnya biru, udaranya bersih, paspor hijaunya useless, dan lain-lain dan lain-lain. Dan dia mengakui loh, dia dapat ajudan gitu ya, manusia dikirimin ajudan gitu ya. Bukannya iri, gue nggak iri, gue jengkel karena yang bayar ajudan dan fasilitasnya dia adalah uang pajaknya kita. Dan dia ngerasa pede aja, ya udah disuruh balikin uang LPDP-nya, ya balikin aja. Kenapa? Dia ngerasa dia masih pegang uang tuh, dia masih punya tuh uang yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Karena kelakuan seperti itu biasanya dari hal-hal yang aneh-aneh juga. Makanya dia confident, karena orang yang nyari uang susah itu dia tidak akan bertingkah seperti itu, nggak akan banyak tingkah. Ini anak tingkahnya itu gila di luar nalar menurut Miss. Nah, yang menariknya lagi, dia bilang dia belum pernah ke banyak negara karena paspornya hijau. Salah, bukan masalah paspor. Boleh ya pick me ya, Miss itu paspornya hijau juga loh, dan Miss sudah ke 70 negara. Itu kalian lihat di TikTok berapa banyak konten creator itu pun sudah keliling dunia dengan paspor hijau. Jadi itu bukan permasalahan paspornya, elunya aja yang cuma tahu di tempurungnya gitu loh Kak. Dan dilihat dari personality-nya dia bakalan seneng tuh kalau misalnya dia itu semakin dihujat, karena dia berharap paspornya diganti juga, dia akan apply asylum. Paham ya? Mungkin itu plannya dia minta dihujat, dia muka-mukin, dan dia akan mencari protection di negara lain, seolah-olah dia itu yang terzolimi. Nah, dan apa sikapnya Pak Purbaya tentang anak ini? Miss agree loh. Anak ini adalah anak yang lupa daratan. Oke, fine, kita orang Indonesia banyak mengeluhkan tentang negara kita. Miss juga kadang-kadang, aduh kok begini ya, we can do better, we can do this, we can do that. Tapi tidak pernah satu kali pun kita tuh boleh menghina darah sendiri. Paham ya? Kalian boleh mengeluh, tapi jangan menginjak-injak negara sendiri. Ini keterlaluan nih, ini orang keterlaluan. Miss tadinya nggak mau komen tentang anak satu ini. Kadang-kadang kita ngelihat ya mungkin dia memang slip of the tongue, tapi semakin dilihat kelakuan dia di sosmed, TikTok dan Instagramnya beda loh. Instagramnya dia masih sedikit kalem, di TikTok wah nyolotnya luar biasa. Ini anak sih nggak ada ampun, dan Miss penasaran banget reaksi orang tuanya
dan saudara-saudaranya dan mungkin sepupunya gitu loh. Apa sih yang dilihat dari anak ini, kelakuannya gimana? Gimana efek ke keluarganya, ke bapaknya katanya pejabat ya, itu gimana gitu loh. Apakah dimaafkan saja atau gimana boy gitu loh. Gue pengen tahu. Karena jangan sampai nih orang-orang seperti ini yang gede kepala, makin gede kepala dan ngerasa kalau dia itu makin entitled. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame masalah paspor British. Gua mah gak apa-apa paspor gua ijo, yang penting cap gua banyak, hampir penuh. Daripada paspornya kuat gitu ya, nggak ada capnya. Terus ya, paspor ijo itu ya biarpun dikata lemah gitu ya, tapi kalau ke negara orang tuh ya, wah, jadi anggap sugih banget. Buktinya lo ke store gitu ya, dilayanin. Nggak apa-apa banget paspor ijo lemah di negara sendiri, tapi di mata orang kita kuat banget. Yucin, soge. Ternyata isunya bukan cuma soal kewarganegaraan anak, tetapi ada hal yang lebih serius. Alumni LPDP ini dengan bangga menyatakan bahwa anaknya sudah menjadi warga negara Inggris. Yang menarik, suaminya pun penerima beasiswa LPDP juga untuk S3. Bahkan lanjutan dari S2-nya. Info terbaru dari Pak Menteri Purbaya, Menteri Keuangan kita, bahwa suaminya tersebut bersedia untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang pernah digunakan. Nah, katanya hampir 1 miliar. Yang paling serius adalah di blacklist negara. Menurut kalian, ini masalah etika atau cuman masalah administrasi saja? Ya, jadi ini tuh kemarin rame dan viral di sosial media soal ada yang penerima beasiswa LPDP itu lembaga penyelenggara dana pendidikan. Jadi kalau kalian mau beasiswa S2, S3 mungkin di dalam negeri atau di luar negeri, tapi kebanyakan kayaknya ngambilnya di luar negeri, kalian bisa mengajukan beasiswa LPDP ini. Nah, jadi si penerima beasiswa ini singkat cerita, dia tuh mengatakan atau buat video bahwa dia itu senang bahwa anaknya jadi WNA, dan dia bilang biar saya aja yang WNI. Akhirnya ini menimbulkan polemik dan segala macam. Pihak LPDP juga menyatakan ini hal yang harusnya tidak perlu dilakukan, tidak mencerminkan integritas dan etika. Ya, karena di satu sisi orang yang menerima beasiswa LPDP itu dananya juga pasti dari pajak-pajak masyarakat yang digunakan pemerintah untuk memberikan beasiswa. Dari mana coba dananya? Kami WNI di sini, yang mungkin banyak anak-anak tidak mendapat kesempatan seperti kalian yang punya beasiswa LPDP, yang harus mengubur mimpinya. Jadi seperti ini, mungkin ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya guys ya, untuk kalau kita berkata-kata itu juga kita harus hati-hati ya. Ini sudah diklarifikasi dan dia sudah minta maaf, jadi saya pikir mungkin kedepannya tidak perlu ada lagi seperti ini. Oke guys. Jadi sebenarnya gue cuma meluruskan ya, karena gue bekerja di imigrasi, kenapa anak itu bisa memperoleh paspor asing atau paspor Inggris. Dan ibunya jangan bangga dulu, jangan senang dulu ya, karena anaknya belum 100% WNA. Jadi kenapa dia bisa memperoleh paspor asing? Mungkin saja anaknya lahir saat itu orang tuanya bekerja, anaknya lahir di negara Inggris atau negara Inggris bagian yang menganut asas ius soli. Nah, ius soli itu warga negara yang diperoleh berdasarkan tempat lahir. Nah, sedangkan anak ini juga anak Indonesia, ibu bapaknya orang Indonesia, yang mana asas Indonesia itu asas sanguinis, warga negaraan diperoleh berdasarkan keturunan. Jadi anak ini belum 100% citizen atau British citizen yang kata ibunya itu, karena anak ini masih berstatus anak berkewarganegaraan ganda ya. Kalau dia pulang ke Indonesia, dia tetap wajib buat paspor Indo. Kenapa? Karena nanti dia akan kerepotan, karena paspor Indo itu ketika dia pulang nanti dia akan kerepotan dengan izin tinggalnya si anak ini gitu, padahal anak ini orang Indonesia gitu.
Jadi si anak baru bisa menentukan kewarganegaraannya saat umur 18 tahun atau selambat-lambatnya 21 tahun. Dan itu tidak bisa ya didoktrin atau diberi pengaruh oleh ibunya, karena ini unsur hak asasi manusia tentang kewarganegaraan. Nah, jika dia tidak menentukan kewarganegaraan hingga selambat-lambatnya 21 tahun, maka dia akan kehilangan warga negara Indonesia, karena Indonesia tidak mengakui dua kewarganegaraan gitu. Jadi ibunya jangan senang dulu anaknya belum 100% WNA. Belum tentu nanti anaknya 18 tahun mau jadi orang Inggris, belum tentu.